sedangkan komunikasinya diam saja misalnya. Ya, seperti sekarang saya bicara, Anda diam saja semua. Ya. Kemudian bagaimana kalau komunikator dengan komunikator itu saling berbicara? Ini proses komunikasi apa ini misalnya? Ada yang tahu? Kalau komunikatornya diam saja, kalau komunikasinya diam saja, ada yang tahu? Yang bicara hanya komunikator. Ada yang tahu? Tadi kelas itu banyak yang jawab tuh. Yang tahu? Fitria? Fitria? Nisa? Ada yang tahu? Andini Putri? Apa nih? Mana Andini Putri? Andini Putri? Andini Putri? Nanya apa? Ini orangnya berarti nggak ada tuh, hanya buka ini aja, buka cam aja. Yang penting ini, orangnya nggak tahu. Andini Putri. Syahrani? Ya, Pak. Apa itu arti maksudnya? Kalau hanya komunikator yang berbicara, komunikasinya diam saja. Komunikasinya diam saja berarti Namanya proses komunikasi apa itu? Bentar. Halo, Anda tidak bisa on cam rupanya ya? Ini Pak, saya baru nyalain laptop. Lama Pak, ntar saya ini aja deh. 20 menit lagi kayak baru bisa lah Pak. Lama banget. Ini, Nola? Ya, apa itu? Namanya proses komunikasi apa itu? Kalau yang hanya komunikator yang bicara, kemudian komunikasinya diam saja. Anda tidak bisa on cam? Ini saya udah on cam Pak, cuman belum nongol. Ada yang tahu? Yang lainnya silahkan. Proses komunikasi satu arah bukan Pak? Proses komunikasi satu arah. Tadi di kelas A, kelas D ada yang mengatakan itu, yang way communication gitu ya. Komunikasi satu arah, one way communication. Ada lagi? Silahkan. Nah, kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Apa itu? Makan siang gratis. Tapi di rumahnya masing-masing. Yeay. Ayo, silakan. Apa ya? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Biasanya Melan nih, Melan dong. Tahu nggak Melan? Dari saya sih itu proses komunikasi dengan pola komunikasi satu arah Pak. Karena proses penyampaian pesan kan itu si komunikatornya kan ngomong. One way communication ya. Ya, nah si komunikatornya kan ngomong, sedangkan si komunikannya diam karena sedang menerima pesan dari komunikator itu gitu. Iya, tadi sudah diukur one way communication. Ada lagi sih, saya tahu. Ada lagi silakan. Mita, kalau Anda jawab benar, saya kasih hadiah. Belum tahu Pak. Saya kasih rendang. Belum. Putri, Sri. Sri apa atau Sri lagi pagi aja? Sri kamu kali. Nggak ada ini. Apri. Da. Najwa. Antar. Nur. Api. Pak. Imna. Syahrani, Mas Jito. Nah, baik, sekarang kita masuk pada masalah baru. Ada yang nulis dengan apa ini? Kita pertemuan ke-10 ya. Anak komunikasi. Ini dia, monolog dan dialog ya. Sudah terlihat kan? Sudah terlihat belum? Sudah Pak.
Sudah. monolog dan dialog ya. Kita bicara tentang monolog dan dialog. Monolog apa itu monolog, apa itu dialog. Mono ya, mono dan log atau legend. Monolog berasal dari bahasa Yunani, mono artinya satu. Ini mungkin Anda bertanya, kenapa sih Kak selama ini saya sekolah sampai ke tingkat perguruan tinggi kalau bicara masalah istilah-istilah selalu diambil aslinya. Kenapa itu? Kenapa sih tidak bisa dari bahasa lainnya, misalnya bahasa Inggris? Ya, perlu kita ketahui, Anda mungkin sudah belajar bersejarah ya. Dan waktu itu ya zaman dahulu itu kan jadi ilmu pengetahuan itu semua dibawa oleh pihak orang Eropa setelah terjadi perang Badar ya, revolusi industri dan sebagainya saat itu ya. Dan kemudian yang banyak mendalami adalah dari orang-orang dari Yunani ya, meskipun ilmu pengetahuan itu kan banyak yang dari kawasan Timur Tengah ya, dan para ilmuwannya juga banyak, salah satunya adalah misalnya Ibnu Sina ya, kan khusus ilmu bidang kedokteran gitu ya. Itu juga dari bagaimana ilmu tentang cahaya ya, yang pertama menemukan apa istilahnya sistem cahaya itu. Bentar ya. Sistem cahaya itu ada seorang ilmuwan dari Timur Tengah misalnya. Seperti itu. Dan dia menemukan saat dia di penjara misalnya. Tapi kenapa? Ya, itu tadi saya katakan akhirnya banyak dikembangkan dan ada satu ilmuwan dari pihak Jepang itu ilmu tentang cahaya yang kita kenal sekarang di fotografi ya. Berkembang menjadi fotografi. Itu yang mengamalkan itu adalah pihak dari dunia Arab dan dulu belum dikenal ya. Nah kemudian ilmu kedokteran pun demikian, bahkan dasar ya apa itu seorang ibu ya dari Jakarta itu dia melakukan transparansi hati ya. Transparansi hati di mana itu di Iran ya, salah satu kota di Iran ya, ya. Itu bagaimana transparansi hati. Kalau orang bilang wah di Cina kanker sebagainya ya. Seperti ada yang dilakukan oleh mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, itu kan dia transparansi hati ya. Itu di Cina dia. Nah itu ada seorang ibu ya, transparansi di Cina, di Iran, di salah satu kota kecil, saya lupa lah ya namanya. Itu unik sekali, teknologinya luar biasa itu. Jadi transparansi itu hatinya itu diambil dari putrinya yang masih kuliah di semester akhir gitu. Jadi hati putrinya itu sebelah diambil, kemudian dicangkokkan ke hati ibunya. Kenapa? Hati ibunya sudah rusak dengan sirosis seperti itu. Kenapa diambil Pak? Kalau hatinya diambil gimana? Jadi supaya hati itu bisa berkembang dengan sendirinya meskipun sudah diambil separuhnya. Nanti akan utuh kembali dalam waktu 3 bulan. Kayak seperti itu. Nah, separuhnya itu bisa dicangkokkan ke ibunya karena hati ibunya sudah rusak semua. Cangkokkan dan itu membentuk hati secara utuh dalam waktu 3 bulan juga. Nah waktu itu diberitakan itu dan dia baik anak maupun ibunya sedang selama 3 bulan itu untuk menunggu normalisasi hati yang seperti itu ya. Nah itu kecanggihan ilmu ya apapun berperan. Seperti itu. Jadi jangan lupa soalnya wah di Cina dan sebagainya, tidak ya. Memang Cina mempunyai teknologi misalnya ya, seperti itu. Ini pengalaman saya punya keluarga ya. Misalnya kanker itu sudah mau dibuang di RSU apa artificial semua tinggal berat saja. Mau berangkat dia tuh
berpikir saya mau ke dokter dulu yang menemukan kanker saya. Dia kanker di usus besar, sudah stadium 3. Kemudian udah dokternya, kemudian oleh dokter dicek di USG-nya sebenarnya kankernya sudah tidak ada, sudah bersih. Gitu. Setelah dioperasi setelah dioperasi kondisi bersih. Nah, kemudian dicerita bahwa setelah dioperasi itu selama 6 bulan, apa yang dia lakukan? Biasanya kalau setelah operasi itu kan kanker itu harus kemoterapi, dia kemoterapi. Sampai dimarahin oleh dokter-dokternya itu. Tetap dia bersikeras tidak mau kemoterapi. Apa yang dia lakukan? Dia selama 6 bulan dia mengkonsumsi yang namanya daun kenikir. Banyak di kita itu daun kenikir di kebun-kebun ya, berserakan. Sama yang namanya buah pala selama 6 bulan. Itu kita bersih sekarang berapa tahun? Ya, itu seperti itu. Nah, ini baik ke masalah tadi. Apa ini? Ini yang berperan waktu itu memang diambil alih semua dan dokumen diambil kemudian semuanya kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan di Yunani. Maka kebanyakan bahasa Yunani lah yang diucapkan. Itu begitu juga bahasa di jurnalistik itu yang namanya diurnalis ya. Akta diurnalis ya, itu kan mungkin sudah jelas ya. Bagaimana akta diurna, akta senatus ya. Itu di pemerintah Yunani. Maka bahasa Melayu itu bahasa Yunani. Maka kita lihat monolog ini diambil dari istilah Yunani ya, yang artinya satu. Ya. Kemudian monolog, log yaitu berasal dari kata lege yang artinya memiliki pengertian dua. Semuanya dua-duanya dari bahasa Yunani juga. Jadi kalau digabungkan dengan dua kata tersebut, monolog itu terdiri dua kata, mono dan log. Ya. Berarti mono, jadi monolog berarti satu orang yang berbicara. Hanya satu orang yang berbicara. Itu ada pikiran itu dalam monolog. Sampai akhir saya membicarakan. Jadi contoh lain itu si A berbicara kepada si B, hanya si A yang berbicara, si B berdiam diri. Maka dalam keadaan seperti itu antara si A dan si B itu sudah terjadi yang namanya monolog ya. Hanya satu orang yang menentukan pokok pembicaraan di sini kalau ada itu. Nah, kemudian dalam satu rapat misalnya hanya Pak Ketua yang berbicara. Sementara banyak Iya. Ya Allah. Ini jaringannya apa sih Bapak? Jaringan aku ya. hanya satu orang. Jadi komunikatornya hanya satu orang. Jadi itu dalam rapat komunikator satu orang. Komunikatornya bisa satu orang, sebetulnya bisa juga banyak orang. Mungkin bisa juga masa, seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau jumlah komunikator, jumlah komunikan itu bisa satu orang, bisa banyak orang, bisa juga dalam bentuk banyak orang, tapi sudah dalam juga masa. Itu seperti itu. Jadi kan jika komunikan tidak berbicara, apakah terjadi feedback? Nah, dalam monolog itu apakah ada feedback? Ya, terhadap isi pernyataan komunikator, tetap feedback ada. Itu feedbacknya berdiam diri. Dalam bentuk diam feedback itu. Contoh, si ibu memarahi anaknya. Terus. Atau sekarang saya bicara dengan Anda diam semua. Ya. Itu kan saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Anda. Apakah Anda setuju atau tidak, Anda hanya berdiam diri. Seperti itu, baik online maupun offline, diam. Nah, feedbacknya apa? Diam. Tapi feedbacknya saya tidak tahu feedback yang ada di dalam diam. Nah, disitulah yang namanya ambigu. Apakah setuju atau tidak? Kenapa? Yaitu karena tidak terungkap secara jelas dalam bentuk lambang-lambang, khususnya lambang bahasa. Itu konteksnya diam. Si ibu memarahi anaknya,
terus menerus. Si anak berdiam diri. Sang ibu melakukan monolog di sini berarti. Komunikator siapa? Ibu. Komunikannya anak. Pesan yang disampaikan oleh komunikator oleh ibu adalah dengan pesan marah. Ya, gitu. Sekarang feedbacknya diam saja. Kalau orang zaman dulu begitu kan, anak tuh kalau dimarahin diam. Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau dimarahin, ibunya atau bapaknya minta satu kata, yang jawabnya 8 kata. Misalnya. Kalau anak sekarang seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak termasuk Anda ya. Gitu. Baik. Itu seperti itu ya. Diam saja. Maka dalam ini telah terjadi monolog antara si ibu dengan si anak. Itu proses komunikasi namanya. Proses komunikasi dalam bentuk monolog. Feedback diam itu ada dua kemungkinan. Ya. Si anak dilarang ibunya memberikan penjelasan, atau si anak tidak mau memberikan penjelasan. Seperti itu. Tetapi feedbacknya ada, yaitu dia. Apa artinya diam? Itu dia. Ibu tidak mengetahui dengan pasti. Diam. Seperti itu. Nah, kemudian karena kita lihat proses komunikasi itu urutan peristiwa yang terjadi dalam di usaha manusia dalam menyampaikan pesannya kepada manusia lain. Atau proses komunikasi urutan peristiwa yang terjadi dalam di manusia dalam menyampaikan pesan kepada manusia. Nah, salah satu syarat terjadinya proses komunikasi itu harus minimal ada 3 unsur paling sedikit ya. Ada unsur komunikator, ada unsur pesan, ada unsur komunikasi. Itu. Nah sekarang dalam monolog itu ada tidak komunikatornya? Nih contoh si ibu, komunikatornya ada. Ibu, komunikatornya anak. Kan seperti itu. Pesan disampaikan adalah marah, berarti ada di sini. Ada komunikator, ada pesan, ada komunikan. Contoh sekarang saya bicara ke Anda. Saya sebagai komunikator, saya menyampaikan pesan, komunikasinya Anda ada komunikasinya. Siapa ya? Anda sendiri komunikasinya. Itu seperti itu. Jadi apa yang terjadi di sini? Bahwa dalam monolog telah terjadi proses komunikasi. Hanya dalam bentuk monolog. Seperti monolog. Nah, patokannya ini kalau untuk melihat. Ada unsur-unsur yang tersedia di dalam, yaitu komunikator, pesan, dan komunikasi. Dalam monolog sang ibu kepada anaknya, komunikator ibu, pesannya ada marah, komunikasinya anak. Dengan demikian dalam monolog terjadi proses komunikasi. Itu seperti itu ya. Nah sekarang sampai di sini sudah ada pertanyaan. Bisa dipahami? Silakan. Silakan. Dari saya jelaskan tentang monolog ya. Ya, silakan. Pak, Ya. izin bertanya Pak. Kalau monolog di dalam sebuah drama, memang yang membawakannya itu satu orang. Cuman biasanya satu monolog itu dia berbeda karakter gitu. Nah itu bagaimana Pak? Ya, tetap itu adalah monolog ya. Persoalan karakter berbeda itu urusan lain lagi. Yang benar itu proses komunikasi bukan. Tapi proses komunikasi dalam bentuk apa? Monolog misalnya. Seperti itu. Karakter yang dimaksud Anda apa itu karakternya? Contoh ceritanya tuh tentang apa ya gitu? Ya. Banyak karakter gitu yang harus kita perankan gitu. Misalnya seorang itu, penyair ya membacakan puisinya di depan penonton. Nah, iya. Itu kan monolog kan? Hanya penyair yang bicara. Gue dengar. Airnya. Nah, seperti itu. Seorang penyanyi menyanyikan lagunya. Monolog kan? Paling ada tepuk tangan. Wih, yang ditepuk tangan itu bukan kata-katanya, tapi musik penampilannya.
sinar mentari tak seindah wajahmu. Wah, itu langsung tuh. Nah, itu dia membandingkan antara sinar, mengibaratkan ya. Jadi wajah cantik itu tidak seindah sinar mentari. Nah, itu seperti itu. Ada kata-kata berikutnya ya. Itu seperti itu. Ketika aku datang ke rumahmu, namun yang keluar siapa? Adalah bapakmu. Bukan kamu yang keluar, tapi bapakmu. Langsung aku disemprot oleh bapakmu. Nah, seperti itu. Akhirnya, wah itu. Itu dalam musik itu ada monolognya, ada dialognya. Hanya, woi gitu. Nah, kalau karakter begitu, misalnya orang melakukan puisi atau orang berpidato, itu adalah monolog. Karakternya kan berbeda kan? Ya, begitu maksudnya. Ya, bertanya sebagai apa? Itu seperti itu. Ya, monolog itu. Ya, persoalan karakter, perbedaan karakter itu urusan lain lagi, tapi itu urusan. Nah, yang penting ini telah terjadi proses komunikasi tidak terjadi. Proses komunikasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk monolog. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Yang lainnya ada yang ditanyakan, silakan. Afrid, Halila. Kenapa, Pak? Dita, Mawa, Anda. Belum ada Bapak pertanyaan. Sri Latif. Belum ada, Bapak. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada materi berikutnya. Nah, selain monolog, ya kebalikan dari monolog ada yang disebut dengan dialog. Ya. Nah, sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya, ini namanya dialog. Ya. Ini dialog. Ya. Dialog ini sama berasal dari kata Yunani. Ya, itu terdiri dari kata-kata dia yang artinya dua. Again artinya berbicara. Jadi dengan demikian dua berbicara atau dua orang yang berbicara. Dua orang. Nah, kalau bedain dalam dialog itu di antara kedua belah pihak, baik si komunikator maupun si komunikan, saling menyampaikan pesan sesuai dengan topik pembicaraan yang diungkapkan oleh si komunikator. Si komunikan langsung menjawab. Dan seperti itu. Jawaban itu adalah topik pembicaraan juga. Itu saling menyampaikan pesan di situ. Itu namanya dialog itu. Jadi dalam dialog ini artinya dua orang yang berbicara dan dua orang bergantian menentukan pokok pembicaraan. Ya, itu kalau dalam dialog. Ya. Dalam dialog terjadi juga pertukaran pemikiran. Komunikator harus mengetahui feedback komunikan dan salah satu itu dapat menyampaikan pesan berupa feedback. Gitu. Seperti itu. Ya, kalau ngobrol, ya itu ngobrol itulah dialog. Dalam contoh-contoh lain. Nah, siapa komunikatornya? Komunikator bisa satu orang, bisa banyak orang, bisa massa. Seperti yang saya ungkapkan. Misalnya, komunikatornya, misalnya kelompok mahasiswa. Ini yang bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok mahasiswa jurusan ya, himpunan mahasiswa jurusan. Nah, seperti itu.